Nah, pembelajaran jarak jauh ini berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020-2021. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah. Namun masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Daerah yang belum terkoneksi dengan internet, 16,6%-nya ada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sedangkan dari 7,1% daerah belum teraliri listrik, 5,9% berada di daerah 3T. Ini membuat anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal berpotensi kehilangan hak belajarnya. Apalagi ada kendala lain, keterbatasan akses sarana penunjang pembelajaran seperti buku cetak, buku cerita, juga transmisi radio. Sementara itu, separuh lebih daerah 3T yang sudah memiliki jaringan internet kurang bisa menggunakan internet dengan baik. Mulai dari persoalan kekuatan sinyal yang lemah, ditambah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan opini mengenai permasalahan pembelajaran jarak jauh. Sejak adanya virus COVID-19 atau Corona yang ada di Indonesia membuat masyarakat menjadi takut akan penyebaran virus tersebut. Pemerintah berpikir keras untuk mengurangi penyebaran virus Corona COVID-19 yang sangat darurat pada saat itu. Upaya darurat pemerintah pada saat itu adalah meliburkan seluruh sekolah, kantor, menutup segala tempat perbelanjaan dan hiburan. Sekolah yang awal diliburkan selama 2 minggu untuk darurat COVID-19 itu diperpanjang hingga awal bulan Juli 2020 karena merebaknya virus corona COVID-19 saat ini. Artinya tahun ajaran baru tetap dimulai pertengahan Juli seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. PJJ atau pembelajaran jarak jauh memanglah pilihan terbaik di masa pandemi ini. PJJ atau pembelajaran jarak jauh bisa melindungi guru dan keluarga siswa dari paparan COVID-19 ini. Namun memang PJJ tidak bisa optimal dalam proses belajar mengajar seperti yang biasanya tatap muka langsung di dalam kelas. Selain proses belajar yang tidak optimal, turunnya kesehatan mental para siswa yang bisa diakibatkan oleh ketidaksiapan para siswa untuk melakukan PJJ. Masih banyak para siswa yang ada di pedalaman desa yang susah untuk mencari sinyal demi belajar di masa pandemi ini. Tidak sedikit para orang tua siswa yang mengeluhkan pembelajaran dari sebagai pengganti belajar tatap muka di dalam kelas. Tidak semua siswa yang memiliki fasilitas yang memadai seperti laptop, handphone, dan kuota. Minimnya bantuan pemerintah di pelosok-pelosok daerah untuk membantu para siswa yang ada di daerah tersebut membuat para siswa datang ke dusun atau fasilitas negara untuk meminjam wifi. Mahalnya kuota di daerah pelosok juga membuat mereka berjalan jauh ke tempat-tempat yang memiliki wifi gratis. Pada tanggal 7 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim memberikan pernyataan saat siaran pers terkait pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Banyaknya permintaan dari masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang masuk zona kuning untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah masing-masing, membuat Nadiem menyatakan pendapatnya di siaran tersebut. Kebijakan ini juga tentunya sudah direncanakan dengan matang agar dapat mensejahterakan pendidikan Indonesia lagi. Tetapi tentu kebijakan ini juga memiliki aspek negatif dari aspek positif yang dilihat dari berbagai kalangan.
Memang pembelajaran dari rumah tidak maksimal untuk mendidik siswa. Guru yang biasa mengajar langsung menggunakan papan tulis dan berbicara langsung kepada siswa yang biasanya bisa membuat siswa dan guru menjadi akrab dan bisa spontan memberi pertanyaan. Kini tidaklah mudah untuk spontan memberi pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan, karena jaringan yang kadang tidak stabil di tiap-tiap daerah. Namun pembelajaran dari rumah juga memberi kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar, sehingga dengan keajaiban ini orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak mereka dalam belajar. Setelah mendapat pengalaman ini, diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak-anak mereka di rumah. Dengan demikian, pembelajaran secara daring ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di samping ini, tetap bisa belajar dari rumah, kita harus tetap bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.